Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa berkuliah seperti biasa. Salawat salam juga mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita ya tentunya selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke. Teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Masya Allah. Sehat Icong? Alhamdulillah. Sehat Anissa? Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi dakwah bil khitabah. Nah, kalau sebelumnya kita menjelaskan dakwah secara keseluruhan itu apa sih gitu. Kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dakwah bil khitabah. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau sedikit membuka ruang diskusi kepada teman-teman. Dalam dunia dakwah, sering sekali ya, kita itu menemukan fenomena-fenomena atau misalnya permasalahan-permasalahan yang sebetulnya di dalam dunia dakwah itu sendiri materinya bagus, gitu ya. Materi dakwahnya bagus, tapi peminatnya sedikit, gitu ya. Kemudian ada juga materi sederhana, tapi penyampaiannya memukau atau peminatnya banyak. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Boleh angkat tangan. Ya. Mungkin dari metode sama cara penyampaian dari kita itu kurang menarik, jadi sulit dipahami. Tuh katanya kata Arif, kalau misalnya kenapa materinya udah bagus tapi ternyata peminatnya sedikit karena mungkin metodenya kurang baik ya, kurang bisa memukau bagi para mad'unya gitu ya. Nah, untuk tahu kenapa sih hal tersebut bisa terjadi, mari teman-teman kita pelajari hari ini. Teman-teman akan mendapatkan apa hari ini gitu ya. Kita bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama mungkin teman-teman Anda semua itu diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mempraktikkan dakwah bil khitabah. Apa itu dakwah bil khitabah? Nanti kita pelajari sama-sama. Jadi yang penting teman-teman pada akhirnya teman-teman bisa untuk menjelaskan, kemudian nanti mempraktikkan dakwah bil khitabah itu seperti apa. Siap? Siap. Oke, kita lanjut. Definisi atau makna dari khitabah itu sendiri, teman-teman ya. Berakar dari kata khotobah, ya. Kelihatan nggak? Berakar dari kata khotobah yang artinya berbicara, berpidato atau berkhutbah. Gitu ya. Berbicara, berpidato atau berkhutbah menyampaikan pesan-pesan Islam tentu saja gitu ya. Kemudian secara definisi istilah, kegiatan khitabah merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Islam secara lisan kepada mad'u atau objek dakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi intinya sama aja kayak komunikasi gitu ya. Kita sebagai individu berbicara kepada orang lain, tapi biasanya kalau khutbah itu mad'unya banyak gitu kan ya. Nah, setelah kita membedah makna dari khitabah itu sendiri, teman-teman selanjutnya apa sih yang mendasari atau yang menjadi landasan dari kegiatan khutbah atau khitabah atau dakwahnya itu sendiri gitu ya. Tentu saja dalam surat An-Nahl ayat 125 ada yang tahu bunyinya? An-Nahl 125? Boleh silahkan. Betul. Oke, terima kasih Nisa. Jadi ya bahwa di dalam surat An-Nahl 125 itu merupakan salah satu landasan kenapa kita harus berdakwah. Ya.
Nah, jadi di An-Nahl 125 itu teman-teman bisa dilihat di sini artinya bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yang pertama dengan hikmah, kemudian yang kedua pelajaran yang baik, dan yang ketiga bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik juga. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, dengan hikmah atau bijaksana maksudnya seperti apa? Maksudnya, dengan bijaksana itu pendekatan berbasis rasionalitas, dengan akal sehat gitu ya, dengan ilmu, kemudian penempatan pesan yang sesuai dengan tempatnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah mau'izatil hasanah atau nasihat yang baik. Pendekatan emosional yang menyentuh hati tanpa melukai perasaan. Mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang selanjutnya, metode yang selanjutnya adalah mujadalah atau diskusi, berdebat tapi dengan cara yang santun, karena di belakangnya juga diakhiri dengan dilatih ya ahsan, dengan cara yang baik pula. Meskipun mendebat harus dengan cara yang baik pula, yaitu dengan dialog dan argumentasi yang dilakukan dengan adab, kemudian etika dan penghormatan terbaik. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Mari kita bahas ekosistem komunikasi dakwah. Yang pertama tentu saja ada subjeknya. Subjeknya di sini adalah seorang dai atau pendakwah atau khotib, bahasa khutbahnya mah gitu ya. Khotib itu adalah sumber pesannya. Jadi orang yang menyampaikan pesan dakwahnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada madah atau isi pesan gitu ya. Isi pesan biasanya kan bicara kalau kita ngomongin soal pesan-pesan Islam yang termasuk diantaranya adalah akidah, syariah, akhlak, dan muamalah. Nah, kemudian yaitu kalau isi pesan kan tergantung dari dai-nya maunya menyampaikan apa gitu ya. Nah, kemudian dibungkuslah si pesan itu menggunakan media. Medianya apa? Atau bahasa bahasa dakwahnya itu adalah wasilah ya teman-teman ya. Jadi media atau saluran atau media dakwahnya itu pakai apa gitu kan ya? Mau pakai mimbar kah? Mau pakai media digital kah? Mau pakai sosial media atau mau pakai apa, terserah dari si pendakwahnya itu sendiri. Kemudian selain ada pendakwah dan materi, ada juga mad'unya. Mad'u itu apa teman-teman? Ya betul. Mad'u itu adalah audiens atau penerima pesan yang disampaikan oleh dai, begitu. Siapa saja yang menjadi mad'u, bebas, mau itu anak-anak, remaja, mahasiswa, umum, atau siapapun itu yang mendengarkan dari si ceramahnya itu sendiri. Nah, kemudian, oke, teman-teman, yang ini merupakan kriteria dari dai sendiri ya. Tadi kita bahas ya, kenapa kalau misalnya pesannya bagus tapi ternyata gak rame nih gitu ya, gak ada impact apa-apa buat masyarakat. Tapi kemudian ada yang pesannya tuh sederhana, kayak misalnya cuma anal dopatu minal iman gitu ya, tapi ternyata itu ramai banget gitu kan ya. Nah, itu juga kita bisa bahas di sini. Yang pertama, ada beberapa kriteria dai teman-teman yang bisa kita pelajari gitu. Yang pertama adalah secara kognitif dia menguasai materi. Nah, pemahaman yang mendalam tentang apa yang disampaikan. Jadi dai itu harus salah satu ya karakter yang harus dimiliki oleh dai adalah memahami gitu ya. Memahami ilmu, pemahaman yang mendalam tentang apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya karakternya. Nah, karakternya juga berakhlak baik dan teladan. Integritas antara ucapan dan perbuatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ketika ada dai yang memang pesannya bagus, tapi ternyata teladannya nggak bagus gitu ya. Ternyata dia ngomongin orang, ternyata dia mencela, misalnya kayak gitu. Kan itu menjadi suatu pandangan ya bagi mad'u juga, kenapa bisa seorang penceramah, seorang pemuka agama, pemberi pesan yang baik, tapi tidak memberikan keteladanan yang baik pula gitu. Kemudian yang selanjutnya, penyampaiannya komunikatif. Tentu saja ya, mampu menerjemahkan konsep rumit menjadi bahasa yang mudah dicerna. Nah, banyak juga kan materi-materi dakwah yang memang rumit ya, apalagi soal waris gitu ya, kemudian soal apalagi ya, pokoknya materi-materi ceramah yang memang tidak mudah gitu. Tapi kalau misalnya
penceramahnya bagus, komunikasinya baik gitu ya, itu bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit sehingga madunya menjadi paham. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kehadirannya yang presence-nya gitu ya. Cara menyampaikannya itu adalah percaya diri, yaitu memiliki ketenangan serta otoritas saat berdiri di hadapan madu. Nah, ini teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, karena tujuan kita pada awalnya adalah memahami apa itu dakwah bil khitobah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang poin kedua adalah mempraktikkan dakwah bil khitobah. Di sini teman-teman ada yang kira-kiranya mau nih coba untuk menjadi seorang khatib atau penceramah atau pendai gitu ya. Kira-kira ada nggak yang mau nyoba untuk praktik di depan, memberikan contoh kepada teman-teman yang lain? Saya Ibu. Oke, Aji siap? Siap. Oke, silakan ke depan dan beri tepuk tangan. Langsung saya Ibu. Ya udah dipilih? Udah. Silakan. Intinya sholat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekarang saya takutnya kita masuk kepada kelompok power kelompok orang-orang yang lain gitu. Terus yang mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, karena kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya Aji, terima kasih karena sudah memberanikan dirinya untuk mempraktikkan bagaimana khutbah itu berjalan di depan kelas bersama teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengevaluasi ya teman-teman ya pertemuan kita pada hari ini tentang khitbah itu sendiri gitu ya. Coba sebelumnya teman-teman silahkan untuk mengakses yang ada di layar. Oke, teman-teman terima kasih sudah mengisi evaluasinya dengan baik. Nanti kita belajar lagi ya untuk hasil-hasil yang kurang baik. Tidak apa-apa. Nah, kemudian teman-teman mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan sebuah kesimpulan atau sebuah afirmasi gitu ya. Sebesar apapun jangkauan media digital, ia hanyalah alat pelantang suara. Tentu saja ya. Ruh dari dakwah tetap bersemayam pada hikmah dari sang dai, ketulusan niat, kemudian kecakapan lisannya dalam menyentuh hati. Jadi sebagus apapun materinya, sebagus apapun medianya, kalau dari keteladanan dai-nya itu kurang, mungkin pesan dakwah akan sulit sampai begitu teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.